Nandreka sai nareko mabelea, biarlah saya diserang penyakit menular sekiranya saya berdusta. Kandala-kandala kanake nakandeka batitong, biarlah saya diserang penyakit kusta dan dimakan batitong. Natabalalo ko garimpua, semoga kamu diserang penyakit pua. Penyakit pua adalah sejenis penyakit menular yang diserang oleh orang Makassar pada abad ke-17. Jadi ada ingatan dari masyarakat Bugis Makassar bahwa penyakit menular yang menyerang di masa lalu itu cukup mematikan, sehingga ini kemudian dimasukkan dalam ucapan janji atau sumpah pada hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa serangan wabah ini bukanlah fenomena baru. Selain itu ada banyak kisah, ada banyak cerita, banyak data sejarah yang menjelaskan hal tersebut, seperti kisah Wetadampali yang menjadi cerita rakyat di Sulawesi Selatan, utamanya di Kerajaan Luwu pada abad ke-16, di mana Wetadampali terserang penyakit Sagala, dalam hal ini Kasiwiang Uae, penyakit cacar air, lalu diasingkan oleh ayahnya Datu Luwu karena takut akan menularkan kepada rakyat yang lain. Kemudian di Bone pada tahun 1820-an, pasukan Belanda harus meninggalkan kerajaan Bone pada masa itu karena terserang penyakit Kasiwiang. Lacicing, Arumatowajo disebutkan juga pernah terserang penyakit ini, dan pada tahun 1918 menurut catatan kolonial Versla, cacar terjadi di berbagai bagian wilayah Sulawesi Selatan. Di Wajo pernah juga terjadi wabah Sagala atau cacar air pada tahun 1960 sampai 1966. Nah, pengetahuan masyarakat Bugis tentang pengobatan penyakit cacar air ini tercatat secara baik di Lontara Pabura yang menjadi bagian dari naskah Sakerupa yang ditransliterasi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Dan hal ini tentu hal yang sangat urgent kita lakukan untuk menerjemahkan lalu menganalisis naskah tersebut untuk dapat dilestarikan dan dibaca dan diakses oleh generasi muda saat ini. Tulisan ini ingin melihat manuskrip, dalam hal ini Lontara, sebagai sumber informasi yang berisi salinan pengetahuan masyarakat Bone di masa lalu, dan juga saya berupaya mengamati praktik-praktik pengobatan alternatif, khususnya penyakit Kasiwiang Uae pada masyarakat Bone yang masih dipertahankan hingga kini, dan ingin melihat perubahan-perubahan praktik tersebut pada masa kini. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu filologi, sejarah, dan antropologi, tulisan ini kemudian saya rakit. Pada masyarakat Bugis Bone, Kasiwiang sebetulnya ada 3 jenis, yaitu Kasiwiang Rilaleng, yaitu tipes, Kasiwiang Saliweng, yaitu cacar, dan Kasiwiang Mompo. Kasiwiang Saliweng, yaitu cacar, juga terdiri atas 4 jenis lagi. Nah, salah satunya adalah Kasiwiang Uae atau cacar air. Penyebab Kasiwiang kalau berdasarkan medis kita kenal karena disebabkan oleh virus. Nah, pada masyarakat Bugis, mereka mengenal istilah geru-gerukeng. Jadi mereka mempercayai bahwa mereka hidup berdampingan dengan makhluk lain di muka bumi ini. Ada makhluk halus yang hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka harus hidup secara seimbang dengan alam. Jika itu tidak dilakukan, maka makhluk halus itu dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Yang lain adalah karena si tepat-tepang atau dipindahkan dari orang yang terserang penyakit Kasiwiang Uae. Jadi karena penularannya begitu cepat, jika cairan itu bisa melepuh lalu mengenai orang lain atau orang terdekat kita, maka bisa pindah. Nah, berdasarkan Lontara, ada 4 tahapan yang disebutkan, yaitu mengetahui secara pasti penyakit yang sedang diderita, kemudian ada penentuan waktu yang tepat untuk melakukan pengobatan. Penentuan waktu yang tepat ini disebutkan secara detail. Misalnya hari Minggu pada waktu siang hari itu tidak boleh menghadap selatan. Ini dipercaya dapat mempercepat penyembuhan penyakit ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pun demikian. Ada waktu dan pantangan arah yang dicatatkan
tidak boleh dilakukan. Kemudian menyentuh atau makarawa. Ini juga menjadi bagian dari pengobatan penyakit kasiwi yang uai berdasarkan lontara. Di dalam lontara tersebut ada 7 cara menyentuh penderita penyakit kasiwi yang uai untuk mendiagnosa untuk menyembuhkan penyakit kasiwi yang ini. Dan selanjutnya baru ditentukan pengobatan apa yang dapat diberikan, karena jika 3 tahapan ini tidak dilalui secara baik, maka pengobatan yang diberikan pun tidak dapat maksimal. Ada tawe, Pak Japi, dan Pak Boso. Tawe adalah air yang dimantrai, Pak Japi adalah mantra-mantra, dan kemudian Pak Boso adalah ramuan-ramuan yang dibalurkan. Ini adalah ramuan Pak Boso berdasarkan lontara. Misalnya jika disertai dengan dengan mencret, maka disembuhkan dulu penyakit mencretnya dengan ramuan madu panini ariango, air kelapa yang dihaluskan lalu dibalurkan ke perut penderita. Lalu untuk mengobati penyakit kasiwi yang uainya ada cani, itu adalah madu, panini, ariango, kemudian air kelapa yang ditapis lalu dimantrai. Setelah itu baru dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Nah, pada masyarakat Bone kini pengobatan penyakit kasiwiang itu tidak terlalu berbeda jauh. Namun untuk memperjelas nama penyakit yang diderita saat ini sudah dikombinasikan dengan medis. Mereka sudah mengunjungi puskesmas dan dokter untuk mengetahui secara pasti penyakit apa yang diderita. Bahkan menerima obat penurun panas. Namun walaupun demikian, masyarakat Bugis Bone masih saja mengunjungi Sandro untuk mengobati penyakit kasiwi yang uai secara alternatif. Pakarawa sama cara menyentuh, kemudian pengobatan alternatif ini sama juga tahu Pak Japi, Pak Boso. Hanya saja ramuan yang diberikan sedikit berbeda, ada sedikit perbedaan dengan yang tercatat pada lontara Pak Bura yang diterjemahkan oleh Balai Pelestarian. Jadi kalau menurut, ini adalah 2 orang yang sempat saya wawancarai, ada beberapa lagi yang lain, tapi di artikel ini saya sebutkan 2 ini saja, yaitu ada arale, cani, air kelapa, cani, madu, air kelapa yang direbus. Kemudian ini untuk mengeluarkan dulu bintil-bintil. Masyarakat Bugis mempercayai kalau bintil-bintil itu tidak keluar keseluruhan dapat menyebabkan kematian. Nah, setelah keluar bintil baru diberikan daun ading, daun paria, kunyit, bawang merah, dan kemiri. Kemudian campuran tawo. Ini semua dihaluskan dan dicampur lalu dibalurkan ke tubuh. Nah, menurut Den Caya sendiri, dia hanya memberikan tawo atau air yang dijampi, dimantrai, sambil menunggu pengeringan bintil di tubuh penderita. Setelah bintil ini mengering, baru diboso, yaitu campuran kunyit, air kelapa, daun paria 7 lembar, dicampur dengan air hangat. Ini sama dimantrai lalu dibalurkan, dibosok ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada perawatan yang menjadi akhir dari pengobatan penyakit kasiwiang pada masyarakat Bone kini. Ada pantangan makanan yang dipercaya jika dimakan akan menyebabkan penyakit ini atau bintil-bintil itu bisa menjadi borok atau bonyok kalau istilah orang Bugis itu. Kemudian harus menghindari angin. Ini ada hubungannya dengan social distancing atau karantina. Jadi si penderita itu tidak boleh didekatkan dengan orang lain, ditakutkan dapat menyebabkan penularan. Tapi kalau masyarakat Bugis itu mempercayai kalau kena angin malah akan memperparah juga penyakit bintil-bintil tersebut. Kemudian penderita diberikan makanan enak dan dinina bobokkan. Masyarakat Bugis Bone percaya bahwa penderita yang dirawat dengan memberikan makanan enak dan dinina bobokkan itu dapat mempercepat penyembuhan penyakit. Ini tentu kalau berdasarkan penelitian sekarang kan stres itu ada hubungannya dengan peningkatan imunitas tubuh. Jadi dipercaya dengan mengurangi stres, memberikan makanan enak, dinina bobokkan,
penderita penyakit kasiwiang ini akan menjadi nyaman dan penyakit itu akan bisa cepat sembuhnya. Saya kira demikian yang dapat saya sajikan, maka sebagai penutup kesimpulannya adalah penyakit cacar air atau kasiwiang uai bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat Bugis Bone, bahkan pengenanganan penyakit ini tercatat baik di dalam Lontara Pabura. Kemudian tahapan pengobatan berdasarkan Lontara tidak diperhatikan sama persis lagi di masa sekarang ini, bahkan mengalami perubahan berdasarkan peningkatan pengetahuan dan budaya masyarakat Bugis Bone. Terdapat ramuan yang sama dan juga berbeda digunakan untuk mengobati penyakit cacar air dibandingkan yang tercatat pada Lontara. Nah, masyarakat Bugis Bone kini mengkombinasikan pengobatan secara medis dan alternatif dalam upaya penyembuhan penyakit kasiwiang uai. Pengalaman masyarakat Bugis Bone dalam menghadapi penyakit kasiwiang uai ini menjadi memori kolektif yang memudahkan mereka untuk mengikuti protokol kesehatan dalam upaya mengurangi penularan COVID-19 di masa sekarang. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.